Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 21 ya, di bulan September 2024 guys. Dan seperti biasa, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini guys, menunjukkan adanya penurunan di 1% aja ya. Tapi untuk Fear and Greed Index tampaknya masih cenderung naik, sekarang di posisi 50 di area netral ya, yang mengindikasikan bahwa sudah mulai terlihat ya adanya antusiasme dari para pecinta kripto ya untuk masuk lagi di kripto ya, khususnya untuk Bitcoin ini guys. Kemudian selanjutnya dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ada penurunan ya sedikit di 1,17% aja, dan itu wajar setelah adanya kenaikan yang cukup lumayan ya kemarin. Begitu juga untuk Ethereum, perubahannya tidak terlalu signifikan di 0,4% aja, BNB di 0,3%, Solana di 2,6% ya minus. Nah, untuk SRP ini masih sideways di 0,7%, dan untuk Toncoin ada penurunan di 4,9% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya market masih stagnan ya, belum ada perubahan yang signifikan. Menyusul pergerakan dari Bitcoin pun yang belum juga ada perubahan yang signifikan guys. Jadi tampaknya masih menunggu ya setelah adanya kenaikan kemarin. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di sini ya untuk update dari pergerakan harga Bitcoin yang terlihat dari chartnya di sini ya. Seperti kalian bisa lihat di sini untuk time frame weekly-nya tampaknya masih sesuai dengan skenario yang kita prediksikan kemarin ya. Dan kalau memang seandainya nanti ini valid ya, kemudian bisa mencoba retest lagi di sekitar harga $66.000 di sini ya, maka ada kecenderungan jika nanti untuk close candle berikutnya ada trigger yang bisa menembus untuk trendline ini, maka ada kecenderungan untuk naik lebih tinggi. Tapi kalau nanti ternyata ada pembalikan arah ataupun koreksi, maka bisa jadi ini akan lanjut lagi turun ya untuk meneruskan tren sebelumnya ya, dan bisa saja akan mencoba retest harga di sekitar $50.000 guys ya. Itu untuk prediksi yang akan kita lihat di beberapa hari ke depan ya, yang tentu saja ini sudah mendekati di harga 66.000, artinya ini sudah mendekati kira-kira nanti mau dibawa kemana ya untuk Bitcoin ini guys. Dan tentu saja semua baik news ataupun analisa secara teknik kali ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga Bitcoin ini guys. Oke. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik hari ini guys. Yang pertama kita lansir dari harian Cointelegraph ya. Diinformasikan di sini bahwa SEC akhirnya menyetujui ya untuk fitur option dari Bitcoin ETF spot milik BlackRock guys. Nah ini menarik ya. Jadi pemberitahuan dari SEC ini tampaknya ya menjadi yang pertama di industri setelah komisi menyetujui pencatatan dan juga perdagangan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin di bursa Amerika Serikat pada bulan Januari kemarin guys. SEC juga memberi lampu hijau kepada Nasdaq untuk mencatatkan dan memperdagangkan saham option untuk dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin Spot BlackRock atau ETF guys. Jadi dalam pemberitahuan pada tanggal 20 September kemarin, SEC akhirnya menyetujui perdagangan option untuk iShares Bitcoin Trust atau biasa disebut IBT ya, dengan simbol ticker IBIT di Nasdaq guys. Nah menurut Nasdaq, bursa akan mengizinkan perdagangan option pada Bitcoin ETF dengan cara yang sama seperti option ETF lainnya dan tunduk pada aturan yang sama guys. Nah ini adalah surat keputusannya, nanti kalian bisa baca lebih jelasnya ya. Dan pertanyaannya ini akan menimbulkan banyak spekulasi ya ke depannya nanti, apakah akan banyak ya untuk persetujuan ya dari SEC tentang aset-aset digital lain, tidak hanya di Bitcoin ya, atau mungkin nanti di Ethereum juga akan ada optionnya. Dan ini cukup menarik ya kalau kita lihat perkembangan saat ini guys. Tampaknya SEC juga sudah mulai melonggarkan ya untuk aset-aset beresiko seperti Bitcoin ini yang awalnya memang diragukan ya, tapi tampaknya dengan melihat potensi yang ada sekarang dengan adanya ETF spot dan juga yang lain-lain, ini tampaknya SEC juga sudah mulai agak melunak ya dalam peraturannya guys. Kita akan lihat aja nanti seperti apa kelanjutannya ya, dan ini menarik untuk diikuti guys. Kemudian selanjutnya seperti yang kalian tahu ya, dari informasi yang berkembang telah terjadi peretasan lagi guys setelah kemarin cukup ramai ya Indodax terkena peretasan, dan sekarang ada BingX ini juga mengalami peretasan ya sekitar $52 juta guys. Dan tentu saja teman-teman juga sudah tidak asing lagi ya dengan platform BingX ini, karena saya juga sedikit banyak menggunakannya. Jadi BingX ini merupakan bursa mata uang kripto terkenal ya, berencana untuk mengembalikan penarikan mata uang digital seperti USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum, Tron, dan Solana pada tanggal 21 September, yaitu hari ini ya, setelah terjadinya peretasan kemarin sekitar $52 juta ya, yang melibatkan penarikan yang aneh ya dari dompet panas atau hot wallet guys. Dan BingX ini menyatakan bahwa sebagian besar untuk aset kliennya itu disimpan dalam sistem penyimpanan cold wallet sehingga mengurangi adanya kerugian lebih lanjut, dan platform tersebut telah membekukan sekitar $10 juta aset curian
sementara ya. Lebih banyak lagi yang sedang dikerjakan dengan beberapa perusahaan keamanan. Dan pelanggan yang telah meminta penarikan sebelum insiden peretasan harus melakukan lagi, dan perusahaan meyakinkan penggunanya tentang stabilitas keuangan mereka. Jadi intinya guys, kalau kalian mempunyai aset digital dalam jumlah besar ya, alangkah baiknya tidak kalian simpan di pasar exchange ya, atau pasar sentralisasi seperti Binance, toko kripto, BingX dan teman-temannya ya. Karena apa bedanya guys, kalau ujung-ujungnya mereka juga yang akan mengatur uang kita. Ini sudah menyalahi tujuan utama ya dari kripto itu sendiri, yang ingin menghapus ya ketergantungan kita dari platform-platform sentralisasi, atau dalam hal ini adalah perbankan ya. Jadi kalau terjadi seperti hal ini ya, mungkin mereka akan bertanggung jawab, tapi juga ada yang tidak bertanggung jawab ya dari kasus-kasus sebelumnya, karena dengan jumlah yang sangat besar tentu saja juga akan membuat mereka pusing ya untuk bisa mengembalikan aset-aset yang hilang, dan para klien di sini ya ataupun para penggunanya juga pasti akan sangat dirugikan sekali guys. Jadi alangkah baiknya kalian simpan di cold wallet ya, bisa kalian menggunakan Ledger atau teman-temannya yang lain, banyak sekali ya, sehingga hal ini bisa memperkecil terjadinya peretasan ya. Karena dengan menyimpan di cold wallet seperti Trezor dan lain-lain, ini sangat memperkecil guys interaksi antara kita ya atau cold wallet kita dengan internet, sehingga para hacker pun ini akan kesulitan untuk bisa masuk ya ke akun kita guys. Jadi alangkah lebih baiknya seperti itu. Oke. Dan kita akan update lagi untuk perkembangannya seperti apa, dan juga kasus dari Indodax juga nanti seperti apa, nanti kita akan update lagi guys. Dan selanjutnya kita lansir dari harian The Deviant ya, berhubungan dengan teman-teman semua yang mungkin kemarin-kemarin ya sudah mengerjakan airdrop dari project Katizen. Ini sekarang tampaknya sedang happy ya, karena kemarin banyak sekali yang mendapatkan JP dari permainan Katizen ini, yang hanya slide-slide kayak gitu ya, menggabungkan kucing sehingga kucingnya itu bisa di-upgrade seperti itulah. Kalian sudah paham seperti apa permainannya, dan kemarin sudah landing di beberapa exchange besar ya, termasuk di Binance juga ada, dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah mendapatkan airdropnya ya. Jadi game Telegram dari Katizen ini mempunyai valuasi terdilusi secara penuh ya, senilai $1 miliar ya, jadi cukup besar banget untuk project ini, dan juga untuk kapitalisasi pasarnya sebesar $200 juta guys. Dan kerennya lagi, Katizen ini kemarin sempat menyentuh harga di $1 guys, dan ini jarang-jarang terjadi ya dari project-project yang dalam tanda kutip berbasis tap-tap layar ya, atau mungkin slide-slide layar. Ini sangat jarang sekali untuk harga tokennya itu bisa di $1. Ini keren banget guys, dan ini menjadi salah satu airdrop yang bisa dibilang terbesar juga ya dari beberapa project yang lain guys. Dimana kalau kita lihat dari white papernya ya, Katizen ini mengalokasikan sekitar 34% dari pasokan token untuk airdrop, dan juga akan tetapi para pemain ini hanya mendapatkan sekitar 15% yang didistribusikan, dan sisanya itu sekitar 19% akan tersedia melalui airdrop pass, yang diharapkan tim akan memberikan insentif kepada pengguna untuk terus memainkan game tersebut guys. Dan aktivitas dari Katizen ini anjlok menurut Dev Radar ya, dimana untuk dompet yang aktif ya mencapai sekitar 70.000, turun dari 655.000 ya pada 12 September kemarin, dengan volume dan hasil transaksi yang mengalami nasib yang serupa guys. Dan itu wajar-wajar aja ya, karena orang-orang yang memainkan game Katizen ini dengan tujuan ingin mendapatkan poin dan berkesempatan untuk mendapatkan airdropnya, dan setelah mereka mendapatkan airdropnya, maka tentu saja secara psikologis orang-orang juga pasti akan sedikit banyak meninggalkan project tersebut karena sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oke. Tapi di sini tampaknya pihak dari Katizen sendiri mempunyai satu metode ya untuk bisa mempertahankan para pemainnya agar tetap di projectnya, dengan hanya memberikan 15% saja ya dari total 34% airdropnya, dengan syarat untuk memainkan Katizen ini lebih lanjut, sehingga mereka berkesempatan untuk bisa mendapatkan lagi guys. Ini jadi menarik ya, dan ini juga menjadi kesempatan bagi teman-teman semua yang mungkin belum mendapatkan airdrop dari kemarin untuk bisa lanjut lagi push ya untuk mendapatkan poin, sehingga di fase airdrop kedua nanti mungkin bisa akan mendapatkan yang lebih banyak lagi ya, karena alokasinya lebih banyak guys. Oke, jadi kalian kerjain aja. Dan yang terakhir berhubungan dengan airdrop juga ya, dan ini cukup ramai diperbincangkan di beberapa media informasi ya. Dan seperti yang diinformasikan dari Wikipedia, untuk project Hamster Combat ya, ini mengalami interlude season, dan Hamster Combat bersiap untuk peluncuran airdropnya guys. Jadi project dari Hamster Combat ini memang lagi ramai diperbincangkan, dan kemarin sempat akan segera dirilis ya untuk airdropnya, tapi diundur hingga 26 September nanti. Jadi para airdropper ini sangat antusias sekali ya, dimana para pemainnya kalau nggak salah tuh sekitar ada 16 juta orang yang memainkannya ya, dan ini sangat simpel sekali.
kalian bisa cek sendiri ya. Dan buat teman-teman semua yang mengerjakan project dari Hamster Combat ini, siap-siap aja kalian lakukan beberapa syarat yang mungkin diberlakukan ya oleh para developernya untuk bisa eligible di project Hamster Combat ini untuk bisa mendapatkan airdropnya. Oke, jadi kalian lakukan dan kalian tinggal tunggu aja ya nanti untuk distribusi airdropnya tanggal 26 September. Semoga tidak ada pengunduran lagi ya. Oke, jadi itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan update lagi dan sedikit informasi aja dari beberapa informasi yang saya tahu ya di beberapa media informasi dan media-media sosial ya, khususnya yang berhubungan dengan kripto. Tampaknya untuk kedepannya nanti ya ini akan menjadi sesuatu menarik karena dari berbagai analisa secara teknikal ya, untuk altcoin ini tampaknya sudah bottom guys. Jadi kalau kalian ingin masuk dan mengambil opportunity di altcoin, ini adalah waktu yang sangat tepat ya buat kalian untuk bisa akumulasi sebelum nanti masuk ke altcoin season, dimana pada saat altcoin season maka hampir semua altcoin itu akan terbang guys. Oke, jadi manfaatkan kesempatan saat ini mumpung altcoin season masih belum dimulai ya, dan para analis juga sudah memperingatkan atau memberitahukan untuk bersiap-siap kita akumulasi, dan apa salahnya kita alokasikan sedikit dana kita ya untuk bisa masuk atau berpartisipasi di altcoin season mendatang ini. Oke, jadi itu dulu guys yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan update lagi dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.